minat baca masyarakat kita tidak rendah, Tinggi kan? tinggi. Tidak menampakkan wajah penerima bukan berarti tidak ada laporan. Ya, beliau ini adalah praktisi literasi di Aceh, betul Bang ya? Dan orang yang nggak tahu bahwa beliau adalah penggerak di bidang charity juga. Nah, dua topik ini, literasi dan charity, ini akan kita diskusi dengan Bang Arif. Boleh Bang ya? Bismillah, bismillah. Bang, secara umum Bang, Iya, kita baik. mulai dengan literasi dulu. Ya, Sebenarnya indeks literasi di Aceh, saya pernah baca dulu sebelum itu ya, Ya. bahwa indeks literasi Aceh 10 besar dari bawah. ya, Tapi kemudian ada informasi indeks literasi Aceh meningkat. ya. Nah, bisa nggak dijelaskan ke kami bahwa bagaimana sebenarnya indeks literasi Aceh? Bismillah. Terima kasih Bang Muklis telah mengundang. Mudah-mudahan ini kita bisa saling berbagi informasi. Bila ada yang kurang pas dari penyampaian kami, mohon dikoreksi juga oleh sahabat-sahabat sekalian. Literasi secara umum itu kemampuan membaca, Ya. menulis, dan menganalisa bacaan serta menuturkan kembali apa yang dibacakan atau hasil bacaan itu kepada orang lain. Secara umum seperti itu. Tapi kalau kita bicara detailnya itu terlalu panjang. Betul. Terlalu panjang. Dia ada literasi finansial, literasi macam-macam gitu kan. Secara umum yang seperti saya sampaikan dari awal tadi, kemampuan membaca, menulis, menganalisa bacaan, kemudian menuturkan kembali hasil bacaan kepada orang lain. Nah, untuk Aceh, informasi yang sampai di kita secara umum kita masih berada di bawah, masih di 20-an. Itu secara umum, tapi kemudian tahun lalu kalau saya nggak salah khusus literasi digital, nah itu Aceh justru berada di 10 besar. Wah, luar biasa. Jadi berbalik dari dua sisi ya. Literasi fisik kemudian berbanding terbalik dengan literasi digital. Kenapa itu? Mungkin kalau yang fisik ya itu kan hasil survei lama ya, hasil survei lama. Itu juga Perpustakaan Nasional juga. Iya, itu masih lama dan saat itu mungkin masyarakat kita kan belum terlalu lihai menggunakan smartphone ya. Atau aksesnya nggak ada. Akses terhadap smartphone Internet itu nggak ada. itu tidak ada. Nah, sekarang ini kan 5 tahun atau 4 tahun terakhir kan luar biasa lonjakan pengguna internet di Indonesia, juga di Aceh bisa kita bilang kan luar biasa lonjakannya. Ditambah lagi selama 2 tahun pandemi ini kan semuanya anak-anak dari TK sampai Work from home, learning from home. dari apa semuanya kan menggunakan gawai, menggunakan smartphone. Nah, itu secara tidak langsung meningkatkan indeksnya. Kalau di Aceh, saya pernah diskusi ya dengan kawan-kawan lain. Budaya membaca tinggi katanya. Tapi kita dipengaruhi atau terhambat oleh budaya membeli. Apa betul itu? Artinya Ini seperti aspirasi. artinya bahwa kenapa indeks literasi kita rendah bukan karena rendah. Ya. Tapi akses untuk apa yang dibaca itu nggak ada. Apa betul pandangan seperti itu? Iya betul. 2014 kita memulai Mibara, Minggu Baca Rame-Rame, setiap hari Minggu pagi di Blang Padang. Kita bawa 300 sampai 400 buku ke Blang Padang. Masyarakat gratis baca di tempat dan gratis minjem. Satu orang bisa minjem 5 buku. 18 Mei 2014 kita mulai itu sampai sekarang terus berjalan. Sebelum kita memulai itu, kita analisa di lapangan apa sih sebetulnya masalahnya. Nah, dan kita temukan yang pertama minat baca masyarakat kita tidak rendah. Tinggi kan? Tinggi. Biar rendah apa? Aksesnya. Akses itu kan sangat tergantung pada ekonomi. Tunggu sebentar. Abang kan setiap hari Minggu itu membuka apa namanya istilahnya? Mibara, Minggu Baca Rame-Rame. Minggu baca rame-rame di Blang Padang. Iya, di Blang Padang. Itu per hari itu mulai jam 8 sampai jam 7 sampai jam 11. Jam 11. Per hari setiap hari Minggu itu berapa orang yang meminjam atau membaca atau gimana?
Awalnya karena ini hal baru di Aceh. Ya. 2014 itu belum ada Bang, belum ada yang memulai itu. Jadi kita yang memulai model seperti itu, kita istilahnya apa, perpustakaan di ruang terbuka. Betul. Karena bagi kita membaca itu tidak hanya di ruang berukuran sekian kali sekian, tidak ya, tapi membaca itu di semua ruang, di semua tempat kita bisa membaca. Nah, awal-awal dianggap lalu lah, dianggap dibereng gitu aja lah istilahnya gitu kan. Cuman karena kita rutin hadir, pelan-pelan terus bertambah jumlah pengunjungnya dan peminjam. Jadi ada berapa ada per hari? Pernah sekali itu yang meminjam 158 orang. Wow. Buku yang dipinjam Per hari, bukan per hari, berapa jam? 5 jam, 4 jam 4 jam. 4 jam. Yang pengunjung yang meminjam 158 orang. Itu yang meminjam Bang, yang tidak meminjam banyak lagi. Yang mereka cuma datang, baca gitu kan. Nah, itu lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, ini yang meminjam aja 158 orang, buku yang dipinjam waktu itu 583. Sementara kita bawa buku cuma 350. Dari mana selebihnya? Dari buku yang baru dikembalikan. Nah, di situ kita apa ya? Wow, itu luar biasa. Ya, itu membuktikan bahwa minat baca kita tidak rendah. Oke, berarti ada yang salah soal. Ada yang salah di pertama akses. Akses itu juga dipengaruhi oleh kemampuan finansial. Betul. Untuk membeli. Ya. Nah, terus yang kedua sarana. Nah, sarana ini ada perpustakaan di kampung, tapi tertutup, terkunci. Oh, sampai berdebu apa semuanya gitu kan. Nah, kalaupun dibuka pengelolanya tidak ramah. Nah, sehingga membuat orang trauma untuk berkunjung. Nah, jadi ini masalah di lapangan, makanya kemudian kita hadirlah dengan Mibara tadi itu. Jadi itu kita bisa bilang ikhtiar kita menjemput bola ke masyarakat. Berarti gitu. DNA baca orang Aceh ada sebenarnya. Ada Bang, bagus. Tapi kita nggak sorong itu. Iya, faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi kan. Ya, harga buku juga tinggi. Kita di ujung Indonesia ini tinggi juga. Paling mahal juga kita. Maksudnya gini, harga buku di toko itu terkadang ditambah 10% dari harga Pulau Jawa. Jadi kan toko nasional. Jadi itu juga kan mempengaruhi juga kan. Nah, tapi di sisi lain, tapi ketika kita bisa hadirkan bacaan free, bacaan gratis, yang itu bisa memantik rasa penasaran, colorful luar bukunya itu secara visual juga menarik, itu anak-anak luar biasa. Itu yang kita kita tidak pernah bayangkan akan bisa seperti itu. Tapi itu semuanya sangat tergantung pada konsistensi pegiatnya. Sekarang Abang sebagai orang pegiat literasi di Aceh, berarti mainnya di dua sisi sekarang. Di pustaka juga ada, ke Mibara, misalnya ke publik mengantar itu ada juga. Ada. Jadi kita TBM kita, Taman Bacaan Masyarakat Rumah sudah jadi TBM. Iya, sudah atas dorongan dari Dinas Pendidikan juga. Karena kita sebelumnya nggak mau ini Bang, kita nggak mau ribet dengan urusan administrasi apa semuanya, tapi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ternyata memperhatikan kita dan menuntun kita on track untuk berada di on track agar kebermanfaatannya menjadi lebih. Menjadi lebih dan secara prosedural juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita ada dua model. Yang pertama pustaka ruang terbuka tadi itu yang Mibara, kita menjemput bola. Itu di Belang Padang aja. Di Belang Padang setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 11 jika tidak hujan. Pastikan lu yang menonton ini. Ya, kalau hujan itu praktis memang tidak bisa kita lakukan karena itu di ruang terbuka. Atau ada acara besar di Belang Padang dari Kodam kah atau dari mana, itu juga kita nggak bisa masuk. Oke, itu satu. Terus yang kedua ada di base camp kita. Nah, itu yang standby tiap hari. Di mana tuh? Kasih tahu alamatnya. biar ini nonton di di Pungi Blancut, Jalan Kampus Unida nomor 167 sebelum Kampus Unida. Sebelum Kampus Unida. Iya, sebelum Kampus Unida itu sebelah kanan ada. Berapa jauh dari Unida?
sekitar 150 meter sebelum Unida. Jadi dari simpang 4 itu sekitar 50 meter, rumah keempat sebelah kanan ada pohon kelapa, ada mainan anak-anak gitu kan. Nah itu base camp kita buka setiap hari. Insya Allah di sana ada 3 adik-adik kita yang standby di sana. Mereka kuliah, setelah kuliah mereka kembali standby di base camp kita gitu kan. Tapi kita sarankan datangnya kalau tidak siang sore saja, karena pagi sampai siang jam 7.30 sampai jam 11 sampai jam 12 itu ada TK. Kita ada sekolah juga. Jadi kan praktis itu kurang nyaman ya untuk membaca karena banyak anak-anak aktivitas gitu kan. Nah, kemudian kita juga ada namanya rumah pustaka, Bang. Rumah pustaka itu kita Di situ juga. Nah, ini rumah pustaka ini kita kalau tadi kan Mibara menjemput di ruang terbuka. Ya. Nah, kalau rumah pustaka itu menjemput bola ke luar daerah. Jadi kita kirimkan buku, kita pinjamkan buku 50 buku untuk 2 minggu atau 100 buku untuk 1 bulan. Polanya bagaimana? Kita kirimkan bacaan ke relawan yang menyediakan rumahnya menjadi spot membaca untuk anak-anak usia Pojok baca. kalau bahasa ini mungkin pojok baca lah ya, cuman kita bilang rumah pustaka karena base itu rumah. Rumah yang menjadi tempat membaca anak-anak. Tapi yang kita sasar tetap anak SD, anak TK, SD, SMP itu yang kita sasar. Bagaimana responnya? Luar biasa, Bang. Luar biasa. Oh gitu ya. Kurang buku yang kita kirim. Itu di mana aja? Kita sekarang alhamdulillah kita mulai itu Januari 2015 sampai kemarin Januari atau Februari 2022 itu kita sudah buka 60 titik di 16 kabupaten kota se-Aceh. Gitu. Nah, kita sudah buka itu. Sebutkanlah beberapa kabupaten kota. Di Aceh Tenggara ada. Kampung, Jelas. Itu prioritasnya. Ada kawan di sana, kawan satu kelas dulu waktu SD yang mau bergerak juga ya kita support di situ. Juga dari mulai PD, Biren, PD Jaya, Biren, kemudian dari Aceh Utara, Lok Sumawe. Itu ada sampai di Aceh Singkil, kemudian Pulau Aceh, yang belum masuk Semelu. Oh jauh kali itu. Jauh kali, Bang. Tapi di antara itu yang minatnya kencang sekali? Yang paling jauh, Bang. Oh gitu? Yang paling jauh justru paling bersemangat. Misalnya? Pulau Aceh. Aceh Singkil. Masya gitu. Allah. Itu relawannya sampai kewalahan tuh. Tapi alhamdulillah karena berarti mereka emang terkesan selama ini mungkin nggak ada yang akses. Dan, itu dia. Dan datang Bang Arif mengantar ya kan untuk disulang ya kan. Makanya terkadang kita selalu sampaikan ke kawan-kawan untuk menyemangati kawan-kawan. Ini kalau bisa dibilang pekerja kemanusiaan atau apalah namanya gitu kan. Sebetulnya kita ini bagian dari penghantar kebahagiaan. Betul. Iya, Karena kan literasi ini hubungannya dengan linial lah. Dengan kemiskinan, dengan kecerdasan, dengan kemampuan, dengan indeks pembangunan, dengan apa lagi misalnya. Tadi itu yang dengan berita hawa juga kan. Betul, jadi kalau tingkat baca rendah gimana? Kenapa kita 2015 memulai rumah pustaka itu? Karena kita temukan kasus laporan dari kawan kita di Pidijaya, anak kelas 4 SD belum bisa baca. Bisa baca anak kelas 4 SD. Nah, buku diktat, buku sekolah itu nggak diizinkan dibawa pulang. Sehingga anak tidak ada media dia untuk membaca, untuk latihan membaca. Nah, akhirnya tahu apa yang terjadi? Ada orang tua yang berinisiatif, bagus inisiatif bagus, cuman bagi kita itu mungkin di luar dugaan. Tahu Bang apa yang dikasih baca ke anaknya? Apa tuh? Koran Proha, Bang. Oh, udah. Jadi terlepas pada itu, Bang. Berarti sebenarnya potensi literasinya kuat dong Aceh. Dan apa masalahnya emang? Kalau memang potensinya kuat, artinya apa potensi kuat? Kalau kacamata kita, Bang ya, yang Abang tadi bilang bahwa sarana buku kita ada, penulisnya juga kurang juga di Aceh. Ya. Kemudian apa lagi yang potensi tadi? Potensinya ya, potensi yang ada tuh potensi volunteerism, kerelawanannya luar biasa. Kerelawanan juga tinggi. Kita mulai 2014, 2016 mulai bermunculan. Jadi yang masalah itu apa sebenarnya soal literasi ini di Aceh? Tadi itu ya Bang ya, lebih ke penyediaan bacaan aja. Nggak dekat ya.
Satu itu penyediaan sarana, terus yang kedua pengelola, Bang. Ini dia. Nah, jadi pengelola. Nah, ini sekarang Service ya. ya, sekarang kita bicara soal pengelola. Ini kan kita bicara public service, pelayanan publik. Ketika kita bicara pelayanan publik, maka kita bicara bagaimana orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita, merasa nyaman dengan layanan yang kita berikan, jasa yang kita hadirkan, sehingga mereka mau kembali lagi Betul. menikmati hal yang sama, mengulanginya terus gitu. Nah, itu semuanya bisa terjadi ketika si aktor, si pelayan ini itu melakukannya berdasarkan panggilan jiwa. Iya, berdasarkan panggilan jiwa. Jika dilakukan bukan tanpa panggilan jiwa, yang ada hanyalah mengejar angka-angka statistik agar sesuai dengan SOP. Nah, itu dia yang Oke. Berarti soal literasi kita banyak potensi sebenarnya. Besar, Pak. Tinggal Iya. bagaimana kita kelola dengan baik potensi-potensi ini ya. Oke, itu mungkin barangkali selesai, Pak Arif. Oke. Sekarang kita beralih ke charity-nya. Ah, Karena Pak Arif bukan hanya sebagai praktisi di charity juga, di lembaga charity juga, tapi juga mengaplikasikan ya pengetahuan charity itu, dan kami ini nggak mampu enggak. mampu itu. Masing-masing kita punya ini, Bang, punya Oke. punya lahannya. Pak Arif, sekarang kan sudah mulai berubah ya, mulai berubah konsep charity itu ya. Iya. Bisa diceritakan bagaimana perubahan konsep charity itu? Baik. Secara umum charity itu kan berderma ya. Nah, mengajak orang lain untuk berderma bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung lah secara finansial atau margin secara dimarginalkan secara ekonomi dan sebagainya. Nah, dulu itu pelaksanaannya itu jor-joran kita bilang ya, terlalu bersemangat Tidak sehingga selektif mungkin. bukan saat memberikan atau menyerahkan bantuan atau santunankah atau apalah namanya sifatnya charity itu kepada penerima cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Sisi kemanusiaan penerima. Oke. Jadi Eksploitasi terkesan. itu dia eksploitasi. Makanya kemudian kalau saya nggak salah 4 tahun yang lalu Syekh Al-Azhar itu mengeluarkan seruan kepada dunia Islam, kepada lembaga kemanusiaan di dunia Islam agar lebih menghormati sisi kemanusiaan dari para penerima. Senip zakat kita bilang lah contohnya gitu kan, sederhana gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Sebisa mungkin tidak menampakkan wajah dari si penerima. Sebisa mungkin. Karena wajah itu bagaimanapun sangat mempengaruhi. Iya. Dan sebelumnya itulah yang dieksploitasi. Maaf, yang dieksploitasi, maaf. Kasih telur dua biji dipoto. Oh iya, itu dia. Nah, makanya kami pun di kantor kemudian setelah setelah seruan dari Syekh Al-Azhar itu kita cara pengambilan dokumentasi pun akhirnya disesuaikan, berubah. Jangan nampak wajah. Jadi bukti tetap harus kan. Tetap harus ada, bukti tetap harus ada. Iya, sampel daripada dokumentasi itu tetap ada. Nah, cuman yang dijadikan sampel ini itu yang kemudian kehormatannya yang kita jaga, kita pelihara. Tapi kalau kemudian penerima happy dengan dokumentasi, ada dua hal nih yang perlu kita bedakan. Dokumentasi itu dibenarkan, artinya sah-sah saja ketika itu momennya fun, dalam senang-senang, happy fun, oke, itu silahkan. Tapi yang sifatnya karitatif, yang menyerahkan sesuatu, yang menampakkan rumah rumah penerima, yang menampakkan umpama dia di rumah sakit kah atau di manakah itu yang menampakkan kondisi dia. Nah, di situ kita perlu berempati di situ. Jangan kita mengeksploitasi ekspresi wajahnya, jangan. Tapi publikasi hal lain dibolehkan, tetap. Mungkin wajahnya aja. Iya, tetap. Dan story tentang bagaimana dia itu tetap perlu ya. Kita kan nggak tahu, publik nggak tahu bagaimana kondisinya kalau kita tidak membawakan narasinya kan gitu kan. Betul. Narasi tetap ada, tapi
dokumentasinya nih yang perlu kita rubah polanya. Jangan lagi cenderung mengeksploitasi seperti sebelumnya. Betul. Nah, gitu. Dan alhamdulillah di Aceh beberapa lembaga sudah care, sudah aware, menjalankan itu. Sudah. Dan kami pun di Rumah Aceh sudah, begitu kita dapat seruan dari Sheikh Al-Azhar itu, kita pelajari betul. Kemudian di kantor pun di Kata Charity waktu itu sudah ada sudah ada SOP untuk dokumentasi, dan itu kemudian kami turunkan juga secara pribadi di Rumah Aceh. Dan dalam beberapa kali publikasi kita juga mengajak kawan-kawan untuk melakukan hal yang sama. Tidak menampakkan wajah penerima bukan berarti tidak ada laporan. Ya, betul. Narasi yang sebetulnya paling penting. Ya. Narasi atau reportasenya itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Tapi juga jangan sampai narasinya itu jatuh pada berlebihan. Ya. Apa adanya aja yang kita jumpai itu yang kita ceritakan. Jangan berlebihan. Juga jangan terlalu heboh gitu ya. Intinya harus menghargai juga penerima ya. Tetap. Dignity penerima itu harus kita perhatikan, karena bagaimanapun mereka kan manusia juga. Sama seperti hal kita. Kita pun kalau dalam posisi yang sama juga enggak menginginkan hal yang tersebut gitu kan. Barif kan 15 tahun sudah di Qatar Charity ya. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Artinya soal charity ini baik secara konsep atau teoritik ya, secara pengetahuan dan juga secara implementatif ya, praktis, Barif udah khatam lah. Sama-sama masih belajar juga lah. Artinya saya mau tahu Barif, di Aceh charity tertinggi itu di bidang apa sebenarnya? Human interest ya. Maksudnya ini, dia lebih ke sosial, kemanusiaan, pendidikan. Sosial. Kalau untuk Aceh? Iya, kemanusiaan, pendidikan. 3 ini yang paling besar potensinya. Kalau sosial bagian mana? Kalau apalagi sosial, kemanusiaan, pendidikan. Dan pendidikan itu dibagi variannya apa saja misalnya? Sosial itu Sosial itu lebih ke kondisi-kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Emergency. Okay. Nah, kalau kemanusiaan itu dia hal-hal yang menyangkut sisi kemanusiaan dari seorang manusia lah kita bilang. Jadi kehidupannya, proses dia struggling untuk mencari penghidupan, tidak menyerah, never surrendering, nggak pernah tidak menyerah dengan segala ujian yang dihadapinya gitu kan. Dan lesson learned-nya kan selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang kita dapatkan ketika kita bicara tentang kemanusiaan. Kita duduk dengan seorang kakek jompo, kita bilang lansia, itu tetap ada sisi-sisi yang bisa kita tularkan, yang kita bisa share ke publik, bahwa lansia itu juga butuh penghargaan, butuh apresiasi, ya kan, butuh pelukan dari sekitar. Gitu. Kalau dalam pendidikan? Kalau dalam pendidikan sarana pendidikan khususnya di daerah-daerah yang terluar, tertinggal, terdalam. Contoh di kita sini mungkin Pulau Aceh gitu. Pulau Aceh gitu kan, yang jauh-jauh aksesnya, yang jauh-jauh diakses. Nah, itu kan mereka butuh sarana dan human resource juga sebetulnya yang mau berkhidmah setulus hati, sepenuh jiwa untuk mereka, bukan hanya ambil gaji udah langsung balik, enggak, tapi memang betul-betul berada di situ, stay with them, tinggal bersama mereka, melewati hari-hari bersama mereka, menikmati semua prosesnya. Nah, itu sebetulnya itu yang lebih penting, Bang, menikmati proses, Bang. Ya, menikmati proses, dan sekarang itu yang sering dilupakan. Sekarang kan semua serba instan ya. Semua serba instan sekarang. Jadi jarang ada yang mau mempelajari proses bagaimana, umpamanya contoh Bandar Publishing bisa eksis sampai saat ini. Iya benar. Dan jujur Bang, kami di Rumah Aceh menjadikan Bandar Publishing itu sebagai salah satu inspirasi kita dalam hal bertahan. Iya,
dalam hal bertahan dari dulu yang kita yang luar biasa kayak gitu kan. Nggak ada tuh. Iya benar Bang. Rumah Aceh menerima banyak hal, banyak manfaat dari bandar. Benar, dari dulu yang dulu toko bukunya dulu gitu kan. Nah, itu. Nah, itu kan masing-masing punya cara. Iya, punya cara dia untuk berkhidmat, punya cara dia untuk berderma gitu kan. Makanya kemudian kalau kita di Rumah Aceh sering membuat kuotasi di bagian akhir publikasi itu, derma kita senyum mereka, donasi kita bahagia mereka, uluran tangan kita hari mereka. Nah, itu. Artinya di situ ada kebersamaan di situ antara yang memberi dan yang menerima. Dan kita Rumah Aceh atau siapapun yang menjadi menjadi mediator, ya, itu yang menjembatani antara donatur dengan penerima, itulah yang tadi saya bilang menghantar kebahagiaan. Dan ketika kita sampai pada kesimpulan seperti itu, Bang, Allah, itu materi itu memang luar biasa, Bang. Tapi bukan, saya belajar banyak nih sama Pak Arif. Satu lagi, Bang. Tadi Abang bilang soal charity orang Aceh, sosial, kemanusiaan, pendidikan. Kalau kita baca-baca, kan tingkat pengetahuan atau totalitas wakaf orang Aceh itu kan tinggi sekali untuk pendidikan. Nah, kenapa Bang Arif tempatkan itu, pengalaman Bang Arif tempatkan itu di nomor 3 misalnya? Itu nomor enggak ini ya. Oh, enggak mengikat. Bukan. Enggak mengikat ya. Enggak mengikat. Oh ya. Karena kita bicara indeks aja nih. Ya itu apa namanya, itu konsekuensi ketika kita bicara angka. Makanya bahaya kali ini. Iya, enggak. Itu penyebutan aja. Berarti wakafnya bukan hanya di pendidikan berarti ya. Bisa di banyak hal. Dan terkait dengan wakaf juga kita perlu karena bentar Bang, karena wakaf itu kan salah satu model charity orang Aceh yang luar biasa. Betul, kan? luar biasa. Dan itu yang perlu dirubah, yang mindset kita sekarang perlu dipoles bahwa wakaf itu tidak melulu untuk masjid, untuk kubah. Itu dia. Bukan untuk fisik, bukan. Ya, bukan. Betul. Ada wakaf dalam jangka wakaf finansial, wakaf uang misalnya kan bisa. Dan dari segi durasi juga ada wakaf tanah, wakaf jangka pendek, jangka panjang, menengah itu juga ada. Dan itu sekarang sedang marak dikaji di Timur Tengah, di negara Arab. Kalau kata charity gimana? Ya itu dia. Termasuk kata charity bisa dibilang alhamdulillah NGO yang 4 tahun berturut-turut mendapat predikat NGO terbaik di negara Arab, yaitu kata charity, karena itu tadi bisa merangkul semua elemen dengan pemahaman bahwa ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf itu bukan hanya soal fisik. Bukan hanya soal fisik. Dan itu terus-terusan dilakukan. Makanya kontinuitas ya, keberlanjutan itu sangat diperlukan. Konsistensi dari pelaku, kemudian kontinuitas kajian-kajian itu juga perlu disinergikan supaya masyarakat itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena gini Bang, orang Arab ini ada yang bilang an-nasu a'da' ma jahilu. Ya, orang manusia cenderung memusuhi sesuatu yang belum dia tahu. Nah, kalau bahasa orang kita nggak kenal nggak sayang gitu kan. Gitu. Jadi untuk mengenalkan sesuatu terkadang butuh waktu ya. Butuh waktu. Nah, ketika kita mengambil peran sebagai pihak atau elemen yang hendak mengenalkan sesuatu kepada publik, maka kitanya harus punya matanah, kita harus punya ketahanan, kita harus punya nafas panjang, karena kita bicara tentang kerja peradaban. Kerja keadaban itu butuh nafas panjang daripada pelakunya. Ketika nafasnya putus-putus, sebetulnya bisa Bang, jika ada sinergi. Nah, karena gini, bicara kemiskinan itu tidak bisa dientaskan, tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Pemerintah kita bilang dalam hal ini nggak bisa. Swasta juga itu juga sangat berperan. Makanya kita di Rumah Aceh selalu mengatakan Rumah Aceh ini hadir sebagai bagian dari
ikhtiar membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial, ekonomi apa semuanya itu. Jadi kita bukan bukan single pattern, enggak, kita justru membantu pemerintah nih, kita membantu kerja-kerja pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan gitu kan. Misalnya kemudian akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga marginal apa semuanya gitu kan. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Makanya kemudian ketika kita bahkan sekarang nih kalau bisa dibilang jihad tertinggi saat ini adalah jihad melawan kemiskinan. Sekarang ini faktanya demikian. Negara Islam, negara yang berpenduduk Muslim, ya, itu masalah utamanya adalah kemiskinan. Iya. Nah, dan literasi juga. Ya, itu pasti sangat mempengaruhi kemiskinan, itu sangat mempengaruhi indeks literasi. Begitu, Bang. Jadi charity literasi itu sangat berpengaruh dengan yang lain. Berpengaruh. Jadi ketika charity itu rendah, itu literasi juga bisa rendah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghadirkan akses, tidak ada yang bisa menghadirkan sarana di situ. Walaupun ada umpamanya orang yang mewakafkan waktunya, umpamanya mewakafkan hidupnya untuk kerja-kerja literasi, ketika tidak ada sarana kan sama juga, Bang, nggak ada. Nah, makanya kemudian charity literasi itu bersinggungan dia. Nah, mudah-mudahan kita berharap ke depan kawan-kawan dimanapun berada bisa bergandengan tangan kita semua, pemerintah dan kita yang masyarakat atau NGO lah kita bilang, LSM, relawan komunitas apa semuanya untuk menguatkan kemampuan berliterasi anak negeri kita sendirilah, insyaallah. Ini luar biasa, artinya saya belajar banyak hari ini, Pak Arif. Ya, soal nafas panjang. Ya, konsistensi. Bicara charity dan literasi. Iya. Satu lagi, Pak Arif. Ya, ini mungkin terakhir. Apakah kita di Aceh susah untuk berkolaborasi? Kalau kita baca hadis maja kayak gitu ya. Apa itu hadis maja ya? Apa tuh? Saya nggak tahu bahasa Acehnya, tapi di laut kita bersepakat, tapi di darat kita berperang atau ini gitu kan. Nah, itu tapi itu kan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkolaborasi gitu kan. Sebetulnya sekarang ini kan era berkolaborasi. Era kolaborasi sekarang. Nggak bisa sendiri. Borderless era. Sekarang era yang tidak bisa yang tidak berbatas. Yang tidak berbatas sekarang. Kita di sini bisa mengakses informasi dari mana saja sekarang, ya kan? Apa yang terjadi di Amerika saat ini, detik ini bisa kita akses. Ya gitu. Maka ketika kecanggihan teknologi sudah seperti itu, tapi kemudian jiwa kita belum canggih, nah itu yang bermasalah. Nah, kalau kita bicara masalah jiwa, maka di situ ada mau dan mampu. Iya, mau dan mampu. Dan dua-duanya ini itu sangat tidak mudah karena dia harus karena dia terkait dengan ego. Iya, terkait dengan ego. Nah, kalau kami sering membahasakan mau dan mampu ini sama dengan kita tahu kapan kita ngerem, kapan kita ngegas. Nah, kalau kita ngerem terus nggak sampai perjalanan. Kalau kita gas kencang-kencang mati juga. Kalau gas nabrak gitu kan, kayak kemarin kejadian anak-anak itu yang di jembatan Lamnyun kan, kan ngegas terus tuh kan, nabrak gitu kan. Jadi mau dan mampu itu terkait dengan ego. Nah, sekarang ketika kapan ego ini bisa kita tundukkan, ketika kita berada pada satu frekuensi yang sama, bahwa kita orang Aceh. Betul. Bahwa kita ingin kemajuan untuk generasi Aceh yang lebih baik. Nah, ketika itu sudah ada di minda kita, di mindset kita, insya Allah itu ego bisa kita atur. Tapi ketika itu belum ada, belum sampai pada frekuensi itu, mau berapa triliun pun uang dicurahkan ke Aceh, nggak bisa. Saya termasuk orang yang positif, Bang Arif. Karena model Bang Arif ini banyak di Aceh. Yes.
Itu dia. Kalau Bang Arif sendiri, saya yakin. Makanya saya termasuk orang yang positif. Kalau soal literasi, Aceh akan terus bergerak untuk kebaikan. Hal lain juga lah ya. Karena nggak mungkin juga Aceh begini terus kan. Dan barangkali nggak ada lah di antara kita yang berniat Aceh ini harus tenggelam, harus nggak ada. Ya. Semua orang pasti Aceh ini ingin lebih baik. Tentu ikhtiarnya berbeda-beda, caranya berbeda, itu luar hal yang ada. Kuncinya saling menghargai aja Bang. Betul. Saling menghargai itu aja. Kalau sudah jatuh pada sikap klaim, nah itu yang susah kita. Betul. Aku lebih baik, itu udah susah itu. Kalau udah sampai pada sikap itu kita agak susah kita untuk bisa berkolaborasi gitu kan. Dan nah ini mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bang Lis, kita di Rumah Aceh itu selalu mengatakan bahwa eksistensi diri kita itu sangat berbanding lurus dengan kontribusi. Nah itu yang itu bisa kita bilang terjemahan dari hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik Manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Betul. Eksistensi kita itu akan ada ketika kita berkontribusi. Nah kemudian ini gak cukup, dia harus ada lanjutannya. Apa itu? Konsistensi melahirkan apresiasi. Konsistensi Bang. Khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Bahwa amal yang terbaik itu adalah dia yang berkelanjutan walaupun kecil atau sederhana. Betul. Ya, sederhana dia tapi dia konsisten, itu lebih baik Bang daripada model bom. Sekali buat kegiatan punya habis sekian miliar, sekian ini umumnya tapi selesai. Tidak ada kontinuitasnya. Nah, itu disayangkan ya. Nah, kecil dia tapi dia bisa konsisten, itu lebih baik. Banyak hal, tapi ini belum selesai. Kita akan diskusi pada waktu yang lain ya. Oh baik. Buka puasa pula. Oh baik boleh. Iya, kan terasa ya. Kalau kita ngobrol kayak gini ya, Masya Allah. Semangatnya luar biasa Bang. Semangat untuk. Padahal mau buka deh. Oke, baik. Oke, makasih Pak Riba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.